Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mulyani, NIM 19016022 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode 50-an mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Selamat menyaksikan. Periode Angkatan 50. Sejarah Angkatan 50. Angkatan 50 dilatar belakangi oleh kondisi Indonesia yang saat itu mengalami perubahan drastis, yakni dari transisi penjajahan berdarah menuju kemerdekaan cemerlang. Tentu suasana tersebut, para sastrawan mulai memikirkan ciri khas sastra pada periode 50-an dan masalah kebudayaan yang sedang dialami oleh Indonesia untuk membedakannya dari angkatan sastra sebelumnya. Yang kedua, majalah sastra. Sejak tahun 1954, Balai Pustaka tidak lagi menentu. Penerbit ini berkali-kali mengalami perubahan status, penempatan pimpinan yang bukan ahli, serta anggaran yang tidak mencukupi menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra hanya dalam majalah karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produktif berkarya di sektor tersebut. Keadaan yang seperti itu menyebabkan munculnya istilah sastra majalah, yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Nuto Susanto dalam tulisannya Situasi 1954. Majalah ini memiliki peran yang cukup besar pada masa itu. Melalui majalah ini, banyak muncul pengarang-pengarang yang mengumumkan tulisannya melalui majalah ini. Selanjutnya, yang ketiga, impase dalam sastra Indonesia. Lingkungan kebudayaan gelanggang seniman merdeka mulai kehilangan strateginya setelah Chairil Anwar meninggal dunia. Pada saat itu pula, situasi semakin memburuk. Banyak penulis yang mulai kehilangan semangat mengisi kemerdekaan. Pada April 1952, diselenggarakan sebuah simposium tentang kesulitan-kesulitan zaman peralihan sekarang di Jakarta. Simposium ini diselenggarakan oleh golongan kebudayaan gelanggang, Lekra, Liga Komponis, Pen Klub Indonesia, dan Punjaga Baru. Dilatarkan dengan istilah krisis sastra sebagai akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Yang keempat, pengarang dan karya sastra periode 1950. Nugroho Noto Susanto, karyanya Hujan Kepergian 1958, Rasa Sejange 1963. A.A. Nafis, karyanya Robohnya Surau Kami 1956, Hujan Panas 1964, dan Kemarau 1967. Trisno Jowono, karyanya Angin Laut 1958, Di Medan Perang 1961, dan Bulan Madu 1962. Iwan Simatupang, karyanya Siasat Baru 1959, Ziarah, Kering, Merahnya Merah 1959. Toha Mohtar, karyanya Pulang 1958, Tak Bertuan 1903, Bukan Karena Kau 1968, dan Kabut Rendah 1968, dan lainnya. Subagio Sastrowardoyo, karyanya Simponi 1957, Kejantanan di Subing 1965, dan lainnya. Montigo Buesje, karyanya Malam Jahanam Sampai Sore 1962, Keberanian Manusia 1962. W.S. Rendra, karyanya Terbunuhnya Atmo, Ia Sudah Berpetualang 1963, dan lainnya. N.H. Dini, Nurhayati Sri Hardini, karyanya Hati Jung Damai 1961, Dua Dunia, dan lainnya. Yang kelima, karakteristik karya sastra periode 1950-an. Yang pertama, umumnya karya sastrawan sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an.
Yang kedua, sampai tahun 1950 ke 1955, sastrawan angkatan 45 juga masih menerbitkan karyanya. Yang ketiga, corak karya cukup beragam karena pengaruh faktor politik atau ideologi partai. Yang keempat, terjadinya peristiwa G30 SPKI sehingga sastrawan Leksa disingkirkan. Yang kelima, gaya epik bercerita berkembang dengan berkembangnya puisi, cerita, dan balada dengan gaya yang lebih sederhana dari puisi lain. Yang keenam, gaya mantra mulai tampak balada-balada. Yang ketujuh, gaya slogan dan retorik makin berkembang. Yang kedelapan, gaya ulang mulai pada berkembang meskipun sudah dimulai oleh angkatan 45. Selanjutnya, yang keenam, perbedaan karya sastra periode 50-an dan angkatan 45. Periode 1950. 1. Kebanyakan tentang protes terhadap sosial dan politik. 2. Mulai dikenal gaya epik dalam puisi. 3. Banyak penggunaan gaya retorik dan slogan. 4. Ceritanya dengan berlatar perang. Angkatan 45, yang pertama bebas, yang kedua individualistis, yang ketiga universalitas, yang keempat realitas. Itulah materi sejarah sastra Indonesia tentang periode 1950-an.